Sedikitnya 16 orang tewas dan 42 orang terluka dalam peristiwa penembakan di Sydney, Australia, Minggu 14 Desember 2025 malam, waktu setempat. Pemerintah Australia menyebut serangan ini sebagai teror. Lalu siapa pelaku serangan ini dan bagaimana situasi terkini di Sydney? Penembakan ini terjadi di Pantai Bondi. Video yang beredar di media sosial merekam detik-detik pelaku beraksi. Polisi Australia dalam keterangan pers di Sydney pada Minggu mengatakan dua pelaku penembakan merupakan ayah dan anak. Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon mengatakan sang ayah Sajid Akram berusia 50 tahun, sedangkan sang anak, Narved Akram berusia 24 tahun. Sang ayah dinyatakan meninggal sedangkan anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Polisi masih menginvestigasi motif penembakan ini. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Sementara itu dalam keterangan terpisah di Sydney pada Minggu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengecam serangan ini. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. Di balik tragedi penembakan Bondi Beach, ada sosok pahlawan yang dengan berani melawan pelaku. Namanya Ahmed El Ahmed. Dalam rekaman video terlihat Ahmed menerjang pelaku dan merebut senjata yang digunakan pelaku. Akan tetapi aksi tersebut juga membuatnya terkena tembakan sedikitnya 2 kali. Saat ini para korban telah dibawa ke rumah sakit St. Vincent di Sydney. Peristiwa penembakan di Australia ini terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, aturan kepemilikan senjata di Australia tergolong ketat. Salah satu pemicunya ialah kasus penembakan pada 1996 yang menewaskan 35 orang. Australia memperketat aturan kepemilikan senjata setelah penembakan oleh Martin Bryan di bekas penjara koloni Port Arthur, Tasmania pada 1996. Saat itu, Martin Bryan menembaki pengunjung di situs bersejarah Port Arthur di Tasmania. Aksinya ini menewaskan 35 orang dan melukai 23 orang. Bryan awalnya mengaku tak bersalah atas 35 pembunuhan, tapi mengubah pembelaannya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia tak pernah dibebaskan dan mendapat hukuman maksimum di Australia. Dengan harapan mencegah kejahatan serupa, Undang-Undang Kontrol Senjata di banyak wilayah Australia diperkuat secara signifikan setelah tragedi itu. Lebih dari 600.000 senjata dihancurkan lewat program pemberian kompensasi kepada warga yang mau menyerahkan senapan mereka. Namun Australia Institute melaporkan, pada 2024 jumlah senjata api yang terdaftar meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2000 menjadi 4 juta senjata api. Tertinggi sejak Undang-Undang Kontrol Senjata diberlakukan di tahun 1996. Peristiwa yang terjadi saat ini kembali mengguncang Australia. Akankah negara itu memperketat aturan kepemilikan senjata api lagi atau adakah langkah lanjutannya? Kita tunggu saja.